Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Subahul khair. Ahlan wa sahlan. Anak-anakku sehat semuanya ya. Untuk kali ini pelajaran kita adalah fikih untuk kelas 8. Silahkan anak-anakku untuk membuka LKS-nya. Di situ bab 2 halaman 14. Judulnya adalah tentang puasa. Sudah semua ya? Tolong diperhatikan anak-anakku, akan saya jelaskan tentang puasa. Puasa menurut bahasa adalah menahan. Jadi menahan apa saja? Menahan nafsu, menahan lapar, menahan amarah, itu namanya puasa menurut bahasa. Selanjutnya, puasa menurut istilah adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu namanya puasa menurut istilah. Ya, jadi yang dimaksud puasa menurut istilah itu kamu menahan apa saja yang membatalkan puasa, misalkan makan, minum, nanti dan yang lainnya. Itu kalian ditahan mulai dari terbit fajar. Apa kapan terbit fajar itu? Ketika adzan subuh sampai nanti baru datang adzan maghrib. Nah, selama 1 hari kamu menahan dari segala yang membatalkan puasa, maka itu dinamakan puasa menurut istilah. Paham? Kemudian untuk berpuasa, maka di sini meliputi beberapa hal. Ada syaratnya, kemudian ada rukunnya, kemudian ada sunnah-sunnah puasa, kemudian ada apa saja yang membatalkan puasa. Nah, mari kita belajar bersama. Silahkan sambil perhatikan di buku LKS-nya sambil mendengarkan apa yang saya jelaskan. Yang pertama adalah syarat wajib puasa. Siapa sih yang wajib berpuasa itu? Yang pertama adalah Islam. Jadi orang Islam itu wajib hukumnya berpuasa karena puasa ini termasuk rukun Islam, ya. Kemudian baligh. Jadi orang Islam yang sudah baligh itu apa? Baligh itu sudah memenuhi. Jadi sudah dia itu menerima kewajiban. Misalkan kalau laki-laki dia itu sudah mimpi basah. Ya, kalau perempuan batasannya kalau dia itu sudah keluar darah haid, itu ya. Atau sudah berusia 15 tahun, maka itu sudah dinamakan baligh. Maka kalau sudah baligh, jangan sekali-kali kalian tidak berpuasa. Paham? Yang ketiga adalah berakal sehat. Nah, selama kalian itu masih normal, akalnya masih normal, masih bisa berpikir, masih bisa ngomong, masih bisa pokoknya berangan-angan, itu berarti akalnya masih normal. Maka orang itu wajib berpuasa, kecuali akalnya sudah nggak normal, sudah gila misalkan. Nah, itu nggak wajib puasa. Kemudian yang keempat adalah suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Nah, tidak dalam keadaan haid, tidak dalam keadaan nifas, maka kamu jangan main-main. Misalkan kamu lagi tidak haid, kamu bilangnya haid, itu namanya berbohong. Itu khusus yang perempuan ya. Kemudian yang kelima adalah mampu melaksanakan puasa. Jadi puasa ini ada pengecualian. Kalau misalkan sudah nggak mampu, dalam keadaan sakit, terus gimana? Apakah harus dipaksa berpuasa? Nah, itu ada keringanan. Boleh tidak berpuasa, tapi harus diganti di hari yang lain, diqodho ya. Tapi kalau selama dia itu mampu, sehat, maka wajib berpuasa. Itu termasuk syarat wajib puasa. Kemudian selanjutnya adalah syarat sah puasa. Di situ ada Islam, ada mumayyiz. Apa mumayyiz? Mumayyiz itu adalah sudah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang nggak benar. Nah, gitu ya. Kemudian
suci dari haid dan nifas dan pada waktu yang sudah ditentukan. Jadi waktunya itu sudah tahu kan, waktunya mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Terus selanjutnya adalah rukun puasa. Perhatikan, rukun puasa. Rukun puasa ini tidak boleh ditinggalkan. Kalau rukunnya ini ditinggalkan, maka puasanya menjadi tidak sah. Yang pertama adalah niat. Jadi ketika kamu pengen berpuasa harus niat, jangan sampai nggak niat. Makanya ketika bulan Ramadan itu niatnya ketika malam hari. Jadi niat nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadhani hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Kadang ada yang dilakukan nawaitu shauma ghadin. Nah, terus dan selanjutnya itu hukumnya wajib. Kalau kalian nggak berniat di malam hari, maka puasanya itu tidak sah. Itu kalau puasa wajib, kalau puasa Ramadan, ya. Puasa Ramadan, puasa qadha, puasa nadar, kecuali puasanya puasa sunnah. Misalkan kamu puasa Senin Kamis, puasa Arafah, puasa Asyura, itu nggak harus di malam hari niatnya, boleh di pagi hari asalkan belum tergelincir matahari. Tuh ya. Kemudian yang kedua adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Ya, tadi kan sudah saya sebutkan, itu termasuk rukun. Jadi kalau sampai kalian teledor, makan, nyolong-nyolong minum, atau memasukkan sesuatu ke lubang-lubang yang ada di tubuh, maka itu membatalkan puasa. Terus anak-anakku sekalian, adalah sunnah-sunnah puasa. Apa saja sih yang hukumnya sunnah dilakukan ketika orang itu sedang berpuasa? Apa saja? Yang pertama adalah makan sahur. Apa Nana? Makan sahur. Jadi sahur itu hukumnya sunnah. Jadi kenapa? Karena sahur itu bisa menguatkan bagi orang yang sedang berpuasa. Kemudian mengakhirkan makan sahur. Jadi makan sahurnya itu ketika jam 3, nah itu setengah 4. Terus selanjutnya adalah berbuka. Berbuka dengan kurma atau sesuatu yang manis. Nah, jadi berbukanya disunahkan pakai kurma atau yang manis. Terus membaca doa. Sudah hafalkan doanya? Allahumma lakasumtu wa bika amantu, itu. Terus kemudian memberi makan kepada orang lain, bersedekah, membaca Al-Qur'an, itu semuanya sunnah dilakukan ketika orang sedang berpuasa. Paham anak-anak? Terus selanjutnya adalah hal-hal yang makruh ketika berpuasa. Apa saja? Nggak sampai batal tapi hukumnya makruh. Yang pertama adalah berkumur-kumur secara berlebihan, sikat gigi sampai berlebihan. Terus kemudian bersikat gigi di siang hari setelah tergelincir matahari, setelah duhur, asar kamu sikat gigi atau bersiwak, itu hukumnya makruh. Mencicipi makanan, terus bersuntik. Nah, jadi kalau masih bisa diusahakan, suntik itu jangan di siang hari, ya, di malam hari kecuali sudah terpaksa. Terus kemudian memakai wangi-wangian yang terlalu, kemudian berkata kotor, bertengkar, berghibah, mengadu domba, itu hukumnya di sini makruh, hukumnya bisa mengurangi pahalanya berpuasa. Terus kemudian yang terakhir adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Puasanya kalian itu bisa jadi batal apabila mengerjakan hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Kecuali lupa, kamu lupa kalau puasa, terus kamu gak sengaja makan, minum, nah itu lupa, memang benar-benar lupa, itu maka itu dimakfu atau dimaaf. Tapi kalau disengaja itu tetap membatalkan puasa, meskipun yang kamu makan hanya 1 butir saja, itu tetap membatalkan puasa. Minum misalkan hanya 1 tetes, itu tetap membatalkan puasa. Nah, terus kemudian muntah dengan sengaja. Jadi kamu
digini cekek-cekek sendiri, kemudian muntahnya dengan sengaja, maka itu juga batal puasanya. Kecuali memang karena kondisi lagi sakit terus nggak sengaja muntah, atau lagi hamil mual-mual, nah itu tidak disengaja. Terus kemudian datang haid dan nifas bagi perempuan, sudah puasa tengah hari habis duhur ternyata datang tamu merah, nah itu membatalkan puasa, nggak usah dilanjutkan puasanya. Terus kemudian hilang akal karena mabuk, gila atau pingsan, misalkan tiba-tiba orang itu pingsan, pingsan, nah itu batal puasanya gitu ya. Terus berhubungan suami istri itu juga membatalkan puasa. Keluar mani dengan sengaja, dan yang terakhir adalah murtad, keluar dari Islam. Itu saja hal-hal yang membatalkan puasa. Kita sudah belajar tentang puasa, mudah-mudahan anakku bisa memahaminya. Untuk selanjutnya tugasnya adalah silahkan kalian kerjakan tugasnya di halaman 17 sampai 19. Di situ ada soal-soal LKS, silahkan kalian kerjakan ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.